Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kembali dengan Kang Toto di Klinik Islamik. Baiklah, dalam kesempatan yang penuh berkenan ini, kita akan membahas tentang ayat Al-Quran dan hadis berkaitan tentang akuntans dalam bermuamalah dan akuntan yang berintegritas. Sebelum kita membahas tentang akuntan, ayat Al-Quran dan hadisnya, alangkah baiknya kita harus mengetahui apa itu si akuntan. Akuntan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan bahwa seseorang yang ahli dalam bidang akuntansi, yang bertugas untuk menyusun, untuk membimbing, untuk mengawasi, memperbaiki tata buku, serta administrasi perusahaan ataupun instansi pemerintah. Nah, dalam OJK, Otoritas Jasa Keuangan, akuntan juga didefinisikan adalah orang yang punya keahlian dalam bidang akuntansi. Nah, akuntansi sendiri di dalam bahasa Arab itu bermakna muhasabah, yang berarti hisab, menghitung, mengevaluasi diri. Jadi memang sangat pentinglah akuntan ini dalam sebuah kehidupan kita, dalam sebuah perusahaan apalagi. Karena kalau kita tidak memiliki sebuah akuntan, itu terkadang sulit kita untuk bisa mengalokasikan keuangan yang ada dalam diri kita. Contoh misalnya kalau kita belanja ke supermarket kan kita tinggal ambil aja. Kalau tidak ada catatan ya main ambil terus sehingga tahu-tahu bayarnya mahal ya. Nah, itu jangan sampai terjadi. Baiklah, yang pertama di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah surat kedua ayat 282, Allah menjelaskan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu wal yaktub bainakum katibum bil adl. Al-ayah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza tadayantum bidainin, apabila kamu melakukan sebuah utang piutang, melakukan sebuah transaksi untuk waktu yang ditentukan. Ila ajalin musamma, untuk waktu yang ditentukan, faktubu, maka hendaklah kamu harus mencatat. Wal yaktub bainakum katibum bil adl. Hendaklah seorang yang mencatat itu di antara kamu menuliskannya dengan bil adl, dengan benar. Nah, dalam tafsir Al-Azhar karya Profesor Dr. Hamka menjelaskan bahwa ayat ini merupakan sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman, agar apabila mereka itu melakukan transaksi utang piutang, maka harus dilaksanakan sebuah pencatatan. Jadi harus, ya, memang sesuatu yang kurang baik, sesuatu yang keliru, apabila di antara keduanya berkata, udah jangan ditulis, kita saling percaya. Nah, ini hal seperti ini harus dihindari. Karena urusan hutang piutang itu adalah antara manusia dengan manusia. Apabila memang kita meninggal dunia pada suatu hari, kan yang namanya umur kita tidak tahu. Di dalam surat Al-Luqman, Allah menjelaskan Bismillahirrahmanirrahim, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Kata Allah, tidak ada satu orang pun yang mengetahui di bumi mana dia akan meninggal. Oleh karena itu,
Sesuatu yang kurang baik apabila memang kita saling percaya tanpa dituliskan karena umur dari kedua belah pihak itu tidak ada yang tahu. Dan hal ini memang menghindarkan kita dari segala perselisihan yang ada. Meskipun itu hutangnya misalnya 100.000, 1 juta, itu jadi harus harus dicatat. Jadi jangan sampai kita berkata udah saling percaya saja. Karena memang kalau sudah saling percaya saja tanpa dituliskan, khawatir ada yang lupa dan tidak berbuat kebenaran. Nah, oleh karena itu, apabila kita melakukan sebuah transaksi hutang piutang, nah maka katibum bil adal harus dicatat dengan benar. Dan jangan sampai kalau misalnya tidak dicatat kan ada menimbulkan sebuah kebohongan. Nah, akan sebuah timbul dusta. Nah, sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memperingatkan kepada kita melalui hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Syaibah dan Ahmad bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullul kadib yuktabu ala bani Adam." Kullu kadib, setiap kebohongan itu yuktabu ala ibni Adam itu pasti akan dituliskan sebagai dosa. Nah, illa rojulun kadzaba fi khodi'ati harbin. Kecuali memang seseorang yang berbohong sebagai tipu muslihat ketika melakukan peperangan. Jadi setiap kebohongan itu adalah dosa. Setiap dusta yang kita lakukan adalah dicatat sebagai dosa, kecuali kebohongan yang dilakukan oleh seseorang yang sedang berperang. Karena memang ini sebagai tipu muslihat itu boleh tuh kalau dalam peperangan kita ya. Nah, au islahin bainat lain atau kebohongan mendamaikan dua orang yang bersengketa, kebohongan yang memang untuk mengislahkan, untuk mendamaikan seseorang yang sedang bertengkar. Tidak apa-apa kalau ini. Misalnya eh, Amir sedang ribut, ada masalah misalnya dengan Rizky. Nah, kemudian temannya yang bernama eh, Bintang misalnya kata Bintang, Mir, no, si Rizky kangen sama kamu. Iya tah, kalau gue lagi ribut sama dia, udah tenang, dia kangen, dia pengen ketemu. Sebenarnya dia mau minta maaf, tapi gimana gitu ya. Nah, padahal Rizky nggak ngomong apa-apa sama sama Bintang. Kemudian juga Bintang ngomong sama Rizky, Ki, kalau Amir udah kangen, dia juga mau minta maaf lah. Kita nggak bisa ribut-ributan lah, kita damai aja kata dia. Dia kagak bisa, dia bener, dia mau minta maaf. Oh iya tah, dia kangen, udah kangen. Dia juga minta maaf katanya melalui saya, kata Bintang. Nah ini, kalau bohong yang dilakukan oleh Bintang, nah ini diperbolehkan. Karena dia ingin menyatukan dua orang yang sedang berseteru, dua orang yang sedang bertengkar, dua orang yang sedang musuhan. Tidak apa-apa. Nah, atau yang ketiga, aurajulun yuhadditsu ra'atuhu liyudhiyaha. Atau kebohongan yang dilakukan terhadap istri oleh suami dengan maksud menyenangkan hatinya. Nah, inilah bohong yang diperbolehkan. Nah, artinya bohong yang ketiga ini adalah seorang suami boleh berbohong kepada istrinya. Misalnya, sang istri membelikan pakaian warnanya norak banget kata suami ini. Tapi padahal eh, apa namanya hatinya nggak setuju seorang suami ini. Akhirnya gimana ya? Bajunya bagus, kata suaminya, bagus banget, ayah suka banget. Padahal dalam hatinya, aduh badannya norak, mau pakai baju nggak mau. Nggak apa-apa kalau kamu sama istri, yang penting bisa menyenangkan hati istrinya. Atau misal sayurannya terlalu banyak garam, keasinan. Nah, kemudian kata gimana ya, sayurnya mantep nggak? Oh mantep banget, padahal asin banget. Nah itulah bohong antara seorang suami kepada istri untuk menyenangkan hati istrinya. Boleh kalau seperti itu. Ya, jadi kebohongan itu hanya boleh dilakukan pertama sebagai tipu muslihat, kedua untuk mendamaikan kedua orang yang bersiteru,
Dan yang ketiga adalah kebohongan yang dilakukan oleh seorang suami untuk menyenangkan hati istrinya. Jadi dari ayat dan hadis ini kita dapat ambil kesimpulan bahwa kita itu dalam bermuamalah, dalam berbisnis, itu jangan sampai kita melakukan sebuah tindakan kebohongan. Apabila kita terjadi sebuah transaksi yang tidak kontan, transaksi yang hutang piutang misalnya, maka itu harus kita catat. Karena di dalam surat Al-Baqarah itu kata katib, yaitu yang berarti penulis pencatat. Oleh karena itu, seorang akuntan itu harus bisa menulis transaksi muamalah yang diamanahkan kepada dia. Orang yang berprofesi sebagai akuntan itu harus bisa melakukan kegiatan pencatatan transaksi ekonomi dalam sebuah perusahaannya itu dengan baik, itu dengan bil adil, dengan adil. Nah, ini jadi inti yang pertama adalah seorang akuntan harus berkarakter adil. Jadi tidak membohongi dan harus benar-benar seimbang menyampaikan sebuah informasi. Nah, inilah dari surat Al-Baqarah ayat 282 dan hadis dari yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Selanjutnya adalah surat At-Taubah surat ke-9 ayat 119. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Karena memang surat At-Taubah ini tidak mesti membaca bismillah ustaz ya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Wa kunu ma'as shadiqin, dan tetaplah bersama orang-orang yang benar. Di dalam tafsir Al-Misbah, karya Profesor Dr. Quraisy Shihab menjelaskan bahwa ayat ini memerintahkan kepada kita selaku orang yang beriman agar selalu tetap dalam ketakwaan dan keimanan. Ya, jadi harus istiqomah, harus ajak. Nah, dan jadilah kita orang-orang yang benar, benar dalam perkataan dan benar dalam perbuatan. Jadi harus balance antara perkataan dan perbuatan. Jadi jangan sampai di hatinya ngegendap tapi di luar ikhlas. Nah, ketika mendapatkan sebuah musibah. Jadi jangan sampai seperti itu. Nah, selain itu, dalam tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah juga menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah itu harus bisa selalu istiqomah dalam menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan juga menjauhi segala larangannya. Wa kunu ma'as shodiqin itu artinya senantiasa seseorang itu harus jujur dalam janji. Nah, jujur dalam janji, jangan sampai kita punya janji malas dah. Nah, jangan sampai begitu ya. Eh, Artinya kita kalau memang misalnya kita berjanji, maka kita harus bisa menepati. Kemudian juga kita senantiasa jujur dalam perkataan. Nah, juga jujur dalam perbuatan. Jadi jangan sampai antara tingkah laku dan perkataan kita itu tidak balance, maka kita harus jujur. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisidqi." Hendaklah kalian selalu jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birri. Maka sesungguhnya kejujuran itu akan mengantarkan kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal
jannah. Dan sesungguhnya kebaikan itu akan mengantarkan kita kepada surga. Loh, siapa yang mau surga? Masuk dalam surga itu kan di bawahnya air mengalir. Ya, Masya Allah kalau kita berbicara air mengalir kan sangat indah. Kalau kita pergi misalnya ke puncak gunung kan ada air mengalirnya indah. Itulah gambaran surga, Masya Allah. Jadi kalau orang yang jujur itu akan mengantarkan kepada kebaikan. Nah, kebaikan itu akan mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yazalur rajul yasduq. Nah, kemudian jika seseorang itu senantiasa berlaku jujur, wa yataharras dan berusaha untuk jujur, sudah mah berlaku jujur, berusaha untuk jujur, hatta yuktaba indallahi siddiqan, maka dia akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang jujur. Memang jadi seorang yang jujur pada zaman sekarang ini sangat sulit kita temukan ya. Kan tetapi kita harus berusaha. Meskipun kita tidak ditemani oleh seseorang, tetapi kalau kejujuran itu kita selalu berada dalam diri kita, insya Allah itu segalanya akan membuat kebaikan untuk kita semua. Insya Allah. Jadi kulil haq walau kana murad. Katakanlah yang benar meskipun itu pahit. Tidak apa, ya. Wa iyyakum wal kadhib. Dan hati-hatilah kalian dengan dusta atau bohong. Fa inal kadhiba yahdi ilal fujur. Maka sesungguhnya dusta itu akan mengantarkan kita kepada kejahatan. Wa inal fujur yahdi ilal nah, dan kejahatan itu akan mengantarkan kita kepada neraka. Ya. Jadi kalau kita sudah mulai tidak jujur, mulai dusta, maka akan timbul sebuah kejahatan. Kenapa? Contoh, orang yang korupsi kan tidak jujur, maka dia berbuat jahat seenaknya dewe nantinya. Nah, itulah harus kita hindari dalam membuat sebuah akuntan. Ya, dalam arti misalnya kita contoh kecil dalam sebuah rencana anggaran biaya dalam sebuah perusahaan, misal membeli sebuah laptop seharga 10 juta dengan speed Core i3 misalnya. Nah, di RAB. Kemudian realisasinya adalah laptop dibelikan cuma 5 unit. Berarti kan 50 juta. 50 juta ditilep. Nah, ini harus dihindari. Sementara dalam LPJ, laporan pertanggungjawaban, dituliskannya adalah 10 unit dengan harga 10 juta. Nah, ini juga beruang karena timbul kejahatan nantinya. Jangan sampai ya, karena memang kalau sesuatu yang haram yang kita makan itu semua akan menjadi haram dalam diri kita. Sehingga kita akan selalu merasa haus dan ingin korupsi lagi. Makanya harus dihindari. Ya, atau memang misalnya beli laptop benar dibelikan 10 tapi speknya dikurangi. Harganya tadinya misalnya 10 juta beli yang 7 juta. Itu juga sama. Ya, itu harus kita dihindari. Wa may yazalu rajul yakdzibu. Nah, jika seseorang itu sukanya berdusta, wa taharrul kadzib dan berupaya untuk selalu berbohong, hatta yuktaba indallahi kadzdzab, maka ia dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang pendusta. Ya, inilah yang harus kita jauhilah dalam kehidupan kita supaya kehidupan kita mendapat sebuah keberkahan. Jadi ayat Al-Quran surat At-Taubah ayat 119 dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kita dapat ambil kesimpulan bahwa tugas seorang akuntan itu adalah orang yang selalu jujur, orang yang selalu benar perkataan dan perbuatan. Maka karakter seorang akuntan itu harus jujur dan juga harus benar. Inilah menurut surat At-Taubah dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Imam
Muslim ya. Jadi inilah kesimpulan daripada surat At-Taubah surat ke-9 ayat 119 dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Selanjutnya adalah surat Ar-Ra'd surat ke-13 ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Bagi manusia itu ada malaikat-malaikat yang menyertai secara bergiliran dari depan dan dari belakang yang menjaganya min amrillah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, tafsir dari surat Ar-Ra'd surat ke-13 ayat 11 ini menurut tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia bahwa Allah Subhanahu wa taala menugaskan kepada beberapa malaikat untuk selalu mengikuti manusia secara bergiliran. Jadi ada di mukanya, ada di depannya maupun ada di belakangnya. Semuanya ini adalah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Tuh, makanya dalam diri kita ada sebuah CCTV nih. Ada malaikat yang bertugas menjaga manusia di malam hari, ada juga di siang hari. Ada yang menjaga dari berbagai bahaya dan kemudorotan. Ada juga malaikat yang mencatat sebuah amal perbuatan manusia, baik yang baik maupun yang buruk. Ada juga malaikat yang berada di sebelah kanan dan kiri kita. Nah, itu semua adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya pernah eh, Bapak waktu itu sedang mengendarai mobil. Waktu itu memang keadaannya macet. Nah, karena macet daripada kita dengarkan musik waktu itu, lebih baik murojaah. Ketika murojaah, lancar jalan. Terus ada ayat Al-Quran yang terlupa. Misalkan dalam surat Al-Baqarah, fafariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Kan yang benar begitu, tetapi waktu itu bacanya fafariqan taqtulun wa fariqan kadzdzabtum. Mikir, tetap astagfirullah, mau nabrak tapi itu bisa terhindar. Kenapa? Berarti ada malaikat yang menjaga kita dari bahaya. Nah, itulah salah satunya. Makanya kalau kita dalam kendaraan lebih baik yang kita baca sholawat, zikir, ya, ataupun membaca Al-Quran, sesuatu yang memang bermanfaat. Ya, jadi memang dalam kehidupan kita itu tidak terlepas daripada muraqabahnya Allah Subhanahu. Allah selalu mengawasi kita, ya, karena memang ada malaikat yang selalu bersama kita. Hal ini juga ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yata'aqabuna fikum malaikatum bil-laili." Ada beberapa malaikat yang menjaga kamu secara bergiliran di malam hari, wa malaikatum binahar, dan malaikat yang menjaga di siang hari. Wa yastami'una fi sholati subhi. Nah, itu mereka kemudian bertemu untuk mengadakan serah terima di waktu subuh. Wa sholatil asri, dan pada waktu asar. Nah, berarti mereka bertemu untuk pergantian atau serah terima. Nih, ketika asar berarti malaikat siang diganti dengan malaikat yang bertugas malam hari. Nah, sementara waktu subuh berarti malaikat malam diganti oleh malaikat siang. Nah, makanya kita harus benar-benar menjaga sholat subuh dan sholat asar ini secara berjamaah. Ya, fayas adu ilaihi ladina batu fikum. Kemudian para malaikat itu fayas adu. Para malaikat itu menjaga, para malaikat itu naik untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayas'aluhum rabbuhum. Kemudian Allah bertanya kepada para malaikat, wa huwa a'lamu bikum, padahal Allah
mengetahui apa yang akan ditanya. Ya. Kaifa taraktum ibadi? Bagaimana keadaan hamba-hambaku ketika engkau meninggalkan mereka di dunia? Jadi Allah Subhanahu wa taala ini bertanya kepada malaikat. Fayaqulun, kemudian malaikat itu menjawab, Atainahum wa hum yusallun. Kami datang kepada mereka ketika sholat. Tuh. Jadi kata malaikat kami datang kepada mereka ketika mereka sholat. Wa taraknahum wa hum yusallun. Dan kami meninggalkan mereka dan mereka pun sedang sholat. Artinya tatkala kita subuh berjamaah ataupun asar berjamaah, ketika laporan malaikat kepada Allah kita selalu sholat, maka harus kita jaga. Ya, sholat subuh dan sholat asar di dalam surat Al-Baqarah kan dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Hafidhu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Peliharalah semua sholat was sholatil wusta dan sholat wusta. Nah, sholat wusta ini memang ada beberapa pendapat dari para ulama yang salah satunya mengatakan bahwa sholat wusta itu adalah sholat asar dan sholat wusta itu adalah sholat subuh. Maka kita harus jaga ya. Dan salat-salat yang lainnya tentunya. Wa qumu lillahi qanitin, dan laksanakanlah sholat itu karena Allah dengan khusyuk. Nah, maka dari itu kita benar-benar harus bisa menjaga sholat wusta ini ya, atau menjaga sholat subuh dan sholat asar dan sholat-sholat yang lainnya. Karena memang menurut hadis ini dan Al-Quran surat Ar-Rod, kita selalu diawasi oleh malaikat. Dengan demikian, tugas seorang akuntan itu selalu diawasi oleh para malaikat-malaikat. Oleh karena itu, karakter seorang akuntan itu harus bertanggung jawab dan harus teliti apa yang ia tuliskan, apa yang ia laporkan. Jadi, pada dasarnya adalah karakter dari seorang akuntan itu ada tiga. Ya, yang pertama adalah harus memiliki sifat adil. Dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Nah, kemudian seorang akuntan juga harus jujur, ya, harus benar. Ini sesuai dengan Al-Quran surat At-Taubah surat ke-9 ayat 119. Kemudian juga karakter yang ketiga adalah seorang akuntan harus teliti dan juga bertanggung jawab. Ini sesuai dengan surat Ar-Rod surat ke-13 ayat 11. Insya Allah mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan dari saya pribadi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.